basket. Saya sambil kerja jaga stand di GOR. Tempatnya jualan, kerja? Ya kerja. Tempatnya jualan roti bakar. Kalau Anda tahu. Oh, boleh silakan promosi sekarang di sini ya, Mas. Saya jualan di depan biji perdana roti bakar Lumer. Oh, ayo beli ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Oma Eti. Oke, hari ini kedatangan tamu cowok-cowok ganteng, yang mana mereka ini adalah atlet basket yang kemarin habis mengikuti DBL, betul? Nah, dan juga mengikuti kejuaraan Kecapdin Cup di kota dan kabupaten kota Pasuruan. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak kita perkenalan dulu? Nih yang di sana nih pada belum tahu nih siapa orang-orang hebat yang di sebelah kanan dan kiri saya ini. Oke, bisa tolong diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Firdaus Ferdiansyah Putra sebagai pelatih SMA Negeri 3 Pasuruan. Pelatih SMA Negeri 3 Kota Pasuruan. Say hi Mas, ada di sana. Iya. Lanjut. Setelah itu siapa yang ini nih? Ya, nama saya Fakih Bayudi sebagai Kapten SMA Basket SMA 3 Pasuruan. Sebagai kapten. Oke, yang ini. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Samsurian sebagai anggota tim basket Pasuruan. Rian. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Ataila. Kalian bisa manggil aku Wildan. Saya Hai merupakan Wildan. anggota dari tim basket SMA Negeri 3 Kota Pasuruan. Oke, dari SMA Negeri 3 Pasuruan sebagai anggota tim basket. Oke, sebelumnya boleh nggak saya tanya, kalian ini satu sekolah? Ya, Satu sekolah, satu kelas? enggak. Saya Oh. Oke, yang satu kelas. Sama pakai yang satu kelas. Kalau Rian? Beda. Saya dari kelas IPA, beda sama Fakih sama Wildan, kelas IPS. Oke, untuk kali ini saya ingin beberapa sharing sama teman-teman. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke kalian semua. By the way, terima kasih loh udah mau datang ke sini. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke, boleh nggak saya tahu sedikit cerita awal terbentuknya, katanya dulu sempat vakum tuh di basket di SMA Negeri 3. Terus kemudian berapa lama itu anunya coach? Bangkitnya tuh kira-kira berapa lama tuh? Saya masuk itu pada tahun 2019 dan 2020. Itu awalnya saya sebagai asisten dari pelatih yang lama. 1 tahun ya berarti ya? Terus setelah COVID itu kan itu ada kosong. Jadi yang dulu pelatihnya itu kuliah lagi, mundurkan diri. Akhirnya saya juga diajukan sama teman-teman untuk menggantikan beliaunya itu. Terus ya sering latihan. 2022 kita ikut event pertama di Wali Kota Cup. Itu zamannya COVID bukan? Bukan. Setelah COVID. 2022 itu ikut turnamen yang namanya Wali Kota Cup diselenggarakan di Budi Dharma. Nah, Oke. itu kita kalah di fase awal. Kita kalah sama SMA 4. Nah, walaupun terbantai skornya. Yang waktu itu notabene merupakan tim terkuat ya. Notabene tim Merupakan tim terkuat. terkuat di Pasuruan juga. Yang SMA 4 ya? Ya, Waktu itu. Itu. Berapa tuh skornya? Masih ingat nggak? Kalau selisih 20 kan lebih lah. Ya. Selisih 20-an itu? Betul. Kalau itu memang kita kalah kualitas, kalah mental, dan kalah segalanya dari SMA Negeri 4. Lalu kita coba bangkit di IPS, Invitasi Basket Bola Semada. Nah, itu alhamdulillah kita dikasih rezeki lolos dari penyisihan grup ke semifinal. Kalau boleh tahu Semada itu apa ya? SMA Negeri 2 Pasuruan. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita semifinal kalah lawan SMA Negeri 4 lagi. 4 lagi? Ya, Lagi-lagi 4. Oke. Oh, Kejayan. Enggak, semifinalnya. Oh, Semifinal kalah sama SMA Negeri 4, itu ketinggalan banyak 14 atau 16 poin kalahnya. Terus kita perebutan juara 3. Nah, perebutan juara 3 ini memang kalau dikatakan dramatis ya dramatis. Karena kita yang bisa basket cuma 5 orang. Oh, dari berapa tim?
dari 12 orang yang bisa cuma 5. Dari 12 yang bisa cuma 5. Ya. Oke. Nah, itu kita lawan Kejayaan sempat leading sampai 4 quarter di pertengahan. Nah, setelah itu mungkin ya fisik memang capek, terus mainnya juga agak malam. Ya, terus ya udah berarti nggak rezeki di IPS, kalah di perebutan juara 3. Itu kan skornya tinggalan 4 poin. 4 poin. Pada saat itu Mas Fakih sebagai kapten kan? Bukan, yang dulu itu namanya ada Arya Nudarasena. Oke. Itu sebagai kaptennya dulu. Oke. Nah, terus kita bangkit lagi di Sidoarjo. Kita rezekinya cuma sampai 8 besar, kalah sama SMA Negeri 2 Sidoarjo. Lalu kita terus turnamen lagi BNN 2023 ini bulan Maret sebelum puasa. Itu ada event namanya BNN Cup yang mengadakan Badan Narkotika Nasional. Itu kita di babak awal melawan SMA atau SMK Bati. SMK 1 Bati. Ya, terus kita lolos lawan SMA Negeri 1 Kejayaan. Langsung di 8 besar. Langsung di 8 besar Ya. gitu. Itu yang kaca Din. Bukan yang Oh, BNN. beda lagi yang Iya. BNN. Nah, yang BNN ini juga dramatis. Kita sempat kalah di kuarter pertama 12-2. Nah, alhamdulillah 2, 3, 4 anak-anak bisa mengejar ketertinggalan dan nggak mau nyerah karena sempat frustasi karena kita kan sempat pernah kalah di perebutan juara 3 IPS. Nah, jadi anak-anak pingin banget itu, cuman ya alhamdulillah rezekinya kemarin lolos ke 8 besar setelah mengalahkan Kejayaan dengan selisih skor 1 poin, Gak bahaya tadi. 16-15. Oh, oke. Berat ya berarti yang itu ya. Ya itu kan itu ada poin sing hampir masuk karena bolanya itu di Syuting. bukan di shooting under basket, bolanya itu memutari ring, tek tek tek, akhirnya keluar jatuh ke bawah di pon Mas Fakih. Oh, gitu. Terus alhamdulillah terus kita lanjut ke semifinal lawan SMK Negeri 1 Pasuruan. Nah, alhamdulillah kita diberi kenalan lagi. Tahun berapa itu, Mas? 2023. Bulan Maret sebelum puasa. Oke. Oke, terus dari situ kita dari semifinal kita lolos ke final. Lawannya juga berat. Finalnya lawan SMA Negeri 4. Ketemu 4 lagi? Ya, Oke. itu dikasih poin 5. Oke. Dari berapa poin Mas Fakih? 47.05. Oke. Itu terbantai-bantai. Ya, dari situ alhamdulillah dikasih rezeki juara 2. Namun berkat juara 2 kita bisa apa ya, ibaratnya itu titik balik. Kita bangkit lagi dari ibaratnya tidur selama 5 tahun, 4 tahun. Kok bisa lama, Mas, sampai 5 tahun? Soalnya dari zaman saya sudah apa ya, setelah dari zaman saya itu sudah yang berprestasi cuma ceweknya saja. Nah, itu berkaitan tentang, kan lama tuh tidurnya, hampir 4 atau 5 tahun tuh. Apa, kan terus kemudian bergantian dari pelatih yang dulu, kemudian sekarang Masnya yang jadi sebagai coachnya. Nah, pada saat pergantian dengan anaknya otomatis berubah juga. Dari angkatan tahun lalu sama tahun ini juga berubah. Ya, berubah. Apakah ada pemilihan khusus untuk kriteria pemain? Kalau kriteria pemain sih kita enggak membeda-bedakan ya, karena kualitas pemain itu sebenarnya sama. Cuman pelatih itu cuman lihat satu attitude. Itu yang penting dalam. Oke, attitude itu yang langka itu. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, bisa diajak kerjasama. Kerjasama itu yang penting ya, berarti ya. Kayak misal dikasih program ini bisa melakukan, terus disuruh fisik juga bisa melakukan, dan bisa apa ya, yang dipinginkan pelatih itu bisa berjalan. Fisiknya kayak gimana tuh, Mas? Ya mungkin kalau aku sama asisten saya yang bernama Andrea Firdaus itu lebih memfokuskan ke arah stamina sama loncatan. 1 minggu berapa kali latihan? 3. Oh, 3 kali. Di
lokasi tertentu apa di sekolah? Di SMA Negeri 3. Oh, di SMA negeri di lapangannya. Ya. Oke. Terus kemudian itu kan bergantian antara pelatih satu dengan pelatih yang satunya lagi. Bukan maksud artinya membandingkan, bukan, karena kan setiap orang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Boleh tahu nggak sekarang? Kan kalian juga merasakan. Nah, boleh tahu nggak pendapat masing-masing dari Fakir, Rian, sama Wildan? Siapa sih sosok seperti coach ini di mata kalian itu seperti apa? Gimana Mas Fakir pendapatnya tentang coach? Jadi coach Firdaus ini kalau latihan itu bisa dibilang Mas Firdaus ini ada 2 karakter. Waduh, 2 karakter bahaya, baik dan buruk atau bagaimana Iya, ceritanya 2 karakter? dua-duanya. Ini diberi masukan apa dikritikin ya bagaimana ini? Ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, oke. Jadi karakter yang buruknya ini, Waduh, buruk. Oh no. Iya. jadi karakter buruknya ini kalau sudah program fisik latihan, Masya Allah sekali. Masya Allah itu mengerikan atau bagaimana? Pulang-pulang masuk angin. Nah, itu sisi buruknya. Sisi baiknya Mas Firdaus ini orangnya itu kalau bercanda itu asik, bisa diajak bercanda gitu. Asik. Humoris juga. Oh, humoris Iya. juga. Oke. Akhir Mas Rian gimana? Ya bener yang dikatakan Fakih, ada baik dan buruknya juga. Apa tuh yang baiknya? Ya, buruknya itu. Oh, buruknya dulu. Buruknya dulu. Oke. Buruknya itu ya kalau fisik itu ya keras banget lah, bikin sakit. Contohnya apa? Kayak ada kayak apa namanya itu, side defense itu apa? Yes lah ya. Bukan suicide ya, suicide. Saya itu kayak Pak, ini bagi yang penonton yang nggak ngerti tentang perbasketan biar bisa ada sedikit pembelajaran. Ya, Gimana Coach? Kalau suicide itu posisinya jongkok, jongkok setengah badan. Nah itu geser itu ada ukurannya. Jadi misal ini kita gambarkan lapangan ya. Nah ini jadi. Nah, ini cireng, oh gambar ya. Ya, itu gambar. Oh menggambarkan. Ya. Oh iya. Jadi ini ada ukurannya. Ini 1/4, setengah, 3/4, lalu full. Oh. Jadi gesernya 1 belakang, terus kembali ke setengah belakang, habis setengah lagi ke 3/4 belakang lagi full. Oh, mondar mandir gitu. Ya, itu ada jatahnya sendiri. Ya memang fokus saya itu memang kalau SMA 3 ini offense-nya memang baik. Saya akui memang offense memang baik. Offense itu apa ya? Offense itu serangan. Oke. Nah, serangan memang baik. Cuma kalau defense atau bertahannya, Kenapa tuh? kalau bahasa Inggris bad. Oke, bad. Sedih rasanya dapat yang buruk. Ya, tapi sering berjalannya waktu sudah bisa diperbaiki lagi. Tapi yang turnamen terakhir kemarin itu defense paling bad dari SMA Negeri 3. Nah itu PR-nya saya sama Mas Aus mengembalikan Mas Aus itu siapa ya? asisten namanya Andra Firdaus Oh, Ramadan. oke. Nah itu juga membantu saya dalam melatih anak-anak juga. Nah itu sama seperti saya. Fisiknya 11-12. Itu lebih parah itu. Oh iya, lebih parah lagi. Oke, mohon maaf, kenapa kok lebih parah ya? ya samalah sama nyiksanya. Sama misalnya. Tapi baiklah buat Sebentar Rian, kamu tuh kok disiksa kok masih tetap masuk basket itu, kenapa? Ya. Apa bikin canda atau gimana? Harusnya kalau disiksa dia keluar ya Mas ya, tapi dia tetap balik. emang hobi sih Bu. Oh hobi. Ya itulah buruknya Coach Firdaus. Lalu baik ya, baik Baiknya itu ya bisa diajak bercanda lah kalau di luar lapangan. Kan kalau Oke. di dalam lapangan serius, waktunya serius. Waktu serius, oke. Kalau kira-kira kalau lagi santai gitu, suka traktir nggak? Jarang sih Bu. Oh, Jarang Bu. Jarang. Ya itulah Bu. Oke, kalau Mas Wildan gimana nih Mas Wildan? Ya teman-teman, balik lagi dengan aku. Nggak kemana-mana kok Mas Wildan.
hampir semua yang dikatakan sama dua teman saya ini benar semua. Saya juga bingung mau bilang buruknya apa, baiknya apa, karena udah diambil sama mereka semua. Ya, itu udah menjadi ciri khasnya pelatih dari kita, yaitu pelatih dari SMA Negeri 3 Kota Pasuruan. Ya, menurut saya oke-oke aja lah. Nah, kalau untuk Mas Wirdanya sendiri kan mesti ada tuh pandangan personal. Nah, sakjane sebenarnya dia juga pengen tahu aku kira-kira dipandang gimana, gitu ya Mas ya? Iya. Nah, gimana tuh Mas saya Wirdan? karena ingin dianggap orang baik, jadi saya menganggap orang baik dulu. Oh gitu. saja. Oke, Saya oke. menerapkan hidup yang simpel. Oke, ya. Jadi cukup sedikit. Oke. Jadi saya emang orangnya nggak banyak ngomong tentang mengomentari hidup orang ya. Oh, Saya iya. suka dikomentari. Oh iya. Itu dalam dah kayaknya juga curhat itu ya. Oke. Iya benar. Terus kalau Mas Coach tentang anak didiknya personal ini gimana nih? Silakan dikomentarin. Boleh nih. Oh boleh dong. Oh, ya. Mungkin ini juga buat masukan buat teman-teman. Ini buat semua aja. Oke, Ya, kalau itu semua dari baiknya dulu, Bu. boleh. Kalau baiknya anak-anak itu saya akui kerja kerasnya memang effortnya lebih dapat. Effortnya lebih dapat. Ya. Oke. Karena ya permisi untuk semuanya ya, bukan maksud menyinggung atau menyindir siapapun, tetapi perlu diketahui basket basket di SMA Negeri 3 Kota Pasuruan ini setelah tidur lama dan kembali ke masa jayanya lagi, itu kan pastinya ada yang namanya hinaan dan lain-lain. Nah itu mungkin dari situ anak-anak juga bisa lahir dari effort, ingin menunjukkan bahwa sebenarnya basket itu bisa Gimana Mas? ya bisa menghasilkan prestasi, karena ya ini terus terang aja nggak apa-apa ya karena mulai dari zaman saya memang agak gimana gitu, ya memang tak maklumi, cuman saya sama anak-anak itu cuma menekankan gini, Mas, meskipun baik jeleknya tetap itu sekolahan kalian, tugasnya hanya kepingin mengharumkan ya mengharumkan, kalian tunjukkan ke semua orang bahwa SMA Negeri 3 itu ada, Woi. karena semua orang itu banyak mendesak dulunya, itu ke saya bilangnya gini, kebanyakan orang bahasa Jawanya ya, nang di SMA 3 kok enggak pernah kelihatan. Itu yang motivasi saya. Motivasinya pengen ngangkat Ya. anak-anak ini juga, Ya. termasuk ngangkat nama sekolah. Ya, Apa alumni Mas? saya alumni SMA Negeri 3 tahun 2011 bersama Oh, Mas alumni. Andrian Firdaus, itu angkatan saya juga. Oh, oke. Ya, itu. Terus buruknya, ini buruknya. Kalau buruknya ketika di fisik sambatan semua. Namanya manusia. Ya, itu memang manusia. Namanya manusia, manusiawi. Tapi ada sambatannya. Yang sakit, yang izin ke kamar mandi. Ya, memang manusiawi. Terus yang kedua, ini jeleknya ketika di lapangan. Kalau kalah ya, wajah langsung murem. Kayak gimana tuh, jadi dari Dari happy yang kemarinnya menang, besoknya kalah langsung. Itu ya memang kalau diakui kan ya namanya ingin juga membanggakan. kena mental kali ya anak-anak ini ya. Sedikit, tapi langsung berubah Tapi 180. mentalnya anak-anak sekarang sudah membaik. Sudah kuat semuanya Ya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulunya masih awal-awal ini masuk, kalau dilihat ya masih, karena kan tidurnya panjang. Iya, sampai 5 tahun tadi ya. Ya, jadinya kan pembangunan mentalnya itu agak sulit. Oke, ini nih yang menarik. Tidur 5 tahun terus kemudian mendapatkan kejuaraan secara bertubi-tubi. Bisa dianggap seperti itu ya. Nah, dari apakah ada, maaf, star syndrome
otomatis wah namanya keangkat tuh. Pemainnya, pelatihnya, terus kaptennya. Apa sempat merasakan seperti effortnya terus kemudian aku menang nih. Nah, itu gimana nih? Om bisa dikomentari itu gimana? Untuk siapa? Fakih sebagai kapten. Nah, gimana tuh rasanya? Jadi bintang di arena pasti wow. Bisa dibagikan perasaan pada saat itu? Perasaan yang paling berkesan itu waktu pertandingan kecapin yang kemarin. Yang kemarin kan kita mendapatkan juara 1. Nah itu alhamdulillah sekali setelah melawan tuan rumah sendiri yaitu SMA Negeri Jayan, dan saya juga mendapatkan penghargaan sebagai most valuable player, yaitu player terbaik saat itu. Mas apa bisa di MVP. MVP? Valuable player. Oke. Pemain terbaik. Wes. Itu sangat-sangat membanggakan bagi saya. Soalnya itu pertama kali juga saya mendapatkan juara 1 dan mendapatkan penghargaan MVP itu. Dapat apa Mas kira-kira di situ Mas? Dapat tulisan penghargaan sama dapat uang. Oh, oke. Dapat traktiran nggak? Nah, Oh, nggak dapat traktiran. Oh, nggak dapat. itu ditabung ya, ditabung. Oh, ditabung teman-teman. Bohong itu ya. Itu bohong. Terus Terus ya sempat kan ngabarin ke orang tua kalau dapat ini, terus orang tua juga seneng soalnya itu juga bisa buat ke depannya juga buat kuliah sama lain-lain. oke. Terus juga di sekolah kadang-kadang ada guru yang kalau kan lewat kan guru kan saya nyapa gurunya Pak gini, aduh ada pemain gitu, dia agak malu sedikit. Malu atau senang Mas? Ini dua-duanya. Oke, kalau Mas Rian, ayo gimana? Ya. Menang tuh? Ya gimana ya? Ya ada perasaan seneng sih Bu, soalnya pertama kali juara sih. Follower naik gak? Juara. Waduh, enggak Bu, kan itu kan gak ada nggak di tag Bu. Terus apa ya? Baru pertama kali juga sih juara 1 Bu. Ya jadi gimana ya? Seneng, bahagia, terus ya bikin orang tua seneng lah pokoknya Bu. Oke. Enggak. Tapi kan gimana Dan? Ayo. Ini semua nih. Wah, kalau saya semua yang orang rasakan ketika juara itu pasti satu, seneng ya guys. Feel-nya dapet, senengnya dapet, bahagia juga dapet. Kemudian effort yang telah kita bentuk, kita kerja keras, latihan selama itu ternyata kita menghasilkan apa ya, penghargaan juara 1 itu benar-benar membuat diri saya bangga dan senang sih, terutama dalam tim juga karena kita semenjak turnamen atau juara belum dapat juara 1 dan alhamdulillah kemarin dapat juara 1, jadi senang sih Bu. Ikut basket mana kelas berapa Mas Wildan berarti? Waktu pandemi COVID-19 mungkin 2020 itu saya ikut basket baru karena saya masih baru ikut basket. Dulu sebenarnya ikut Bu waktu SMP cuma nggak terlalu. Dan itu akhirnya buat saya kayak wah ternyata aku bisa buat tim sekolah SMA 3 juara 1 itu kayak emang impian dari kelas 10 sih Bu sama teman-teman juga ini. Oh, jadi sekarang tercapai. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, ini masing-masing nih memberikan mungkin juga bisa buat pembelajaran nih bagi yang ada di rumah. Motivasinya apa ikut basket? Wah, Tujuan motivasinya apa? Kepingin apa atau memang gimana? waktu awal saya ikut basket itu ya emang buat senang-senang aja sih karena waktu itu kan pandemi kita kosong banget gak ada ngapain, sekolah juga diliburkan, Iya, waktu itu Daring. pandemi ya. Nggak boleh ada ekskul sama sekali. gak ada, jadi Oh, kita oke. basket sendiri, Basket angkat-angkat sendiri. dan Oh, basket pakai masker berarti? enggak. Oh, nggak pakai. Oke. Dan ini Ya. fakta menarik Bu tentang dua orang ini, Orang itu siapa ini Fakih maksudnya? dan Oh, Rian. kenapa pakai dan Rian ini? Gimana Karena gimana? kita pernah bertemu di Budi Dharma, yaitu sebuah klub di Pasuruan. Oke. Dan dari situ kita ternyata juga satu sekolah. Akhirnya ingin kayak punya apa Ibu ya, waktu itu
saya bersama 2 orang teman ini pengen ikut DBL. Oh, impiannya itu. Pengen SMA 3 Berarti DBL. nggak ngerti misalnya kalau kalian tuh satu sekolah itu nggak ngerti awalnya. Enggak, Oke. ternyata loh kok satu sekolah gini. Ya saya waktu itu kaget lah. Oke. Ya wes lah, waktu itu ya kita cuma basket, cuma have fun, nggak ada tujuan untuk kayak apa-apa ini, nggak ada. Mungkin bangun karir atau gimana? Nggak ada tujuan Nggak seperti itu. ada, cuma ya Oh. have fun aja bu, itu mengisi kekosongan di waktu luang pandemi. Oke. Lalu ternyata kita satu sekolah dan satu tim punya tujuan sama, yaitu ikut DBL, dan akhirnya mulai dari kelas 10, kelas 11 kita masih belum bisa meyakinkan sekolah untuk ikut DBL. Akhirnya di kelas 3 ini ya, kita dapat mengikuti event DBL. Oh, mulia banget cita-citanya, pengen menambah ilmunya, terus kemudian membanggakan nama sekolah. Kalau dari Mas Rian, motivasinya apa? Sama tujuannya ikut basket itu kenapa? Tujuan saya sih ya pengen bakalan nama sekolah, nama orang tua juga. Dari SMP sih Bu. Dari Sama Fakih SMP? kan, satu SMP sama Fakih. Ikut klub kah atau juga? Pas ya sama ikut klub. Oh. Klubnya itu kelas berapa ya? SMP. Kelas 8 ya. Kelas 8. Oh, gitu. Ya pengen juara sih Bu di SMP dulu. Terus gara-gara Covid itu Bu. Jadi gak ada kan turnamen-turnamen Bu. Ya nganggur lah Bu di Oh, rumah. kabut. Ya, klub juga tutup kan Bu. Iya, klub-klub juga pada tutup semua aktivitas lah ya. Ya, terus ya alhamdulillah SMA inilah satu tim sama Wildan sama Fakih bisa ikut DPL juga, bisa menjuarai di event-event lainnya. Ya. Berarti ini sekarang kelas 3 kan ya? Ya. Nah, kelas 3 berarti detik-detik ini sudah membuat nama harum sekolah dan nama bangga dong untuk pribadi dan juga membanggakan orang tua juga. Jadi ada prestasi yang luar biasa buat kenangan manis sebelum lulus. Nah, kalau Mas Wagi gimana? Tujuan sama motivasinya? Motivasinya itu awal sebelum basket itu SD itu sempat lihat anime kartun anime namanya itu Kuroko no Basket. Kuroko no Basket. Karu. Bukan, oh itu kalau Kapten Tsubasa sepak bola ya? Iya. Oke. Itu dulu sempat lihat sampai episode akhir, terus kayak aduh kok keren gitu. Terus karena SD dulu gak ada, jadi SMP mulai coba-coba, terus lihat di Instagram ada event DBL. Nah, itu kan banyak highlight game. Nah itu aku lihat keren ya. SMA ikut. Oh ya, sama ikat lah. Nah terus waktu pendaftaran SMA itu niatnya mau ke SMA 2. SMA 2. Sama kita juga ya. Ya. Oh, masuk sekolah rencananya sama 2. Oh, begitu. Kenapa kok tiba-tiba ke sama 3? Itu SMA yang bisa ikut DBL itu cuma SMA 1, SMA 2, sama SMA 4. Sedangkan SMA 3 itu nggak ada sama sekali. Oh. Itu ceritanya ya teman-teman. Itu dia. Terus gara-gara ketolak jadi masuk ke SMA 3 dan kan karena SMA 3 nggak pernah ikut DBL sama sekali. Jadi tujuan saya itu ya penataan. Jadi mau masukin nama SMA 3 di DBL itu. Atau memang seperti itu, Coach? Alasannya memang Kalau dia nggak gregetnya itu DBL dan DBL. Gimana tuh, Coach? Ya kalau memang ingin DBL, siapa sih yang nggak ingin DBL? Ya memang tujuan anak-anak juga bagus, jadi menunjukkan bahwa mentalnya nggak sepilih kalau orang bilang. Jadi kan anak-anak juga punya mental ingin ikut DBL, terus ingin ikut event luar kota. Karena kan kalau event di kota sendiri, kapan kita punya pengalaman? Iya, betul sekali. Kapan kita punya jam terbang? Semakin banyak jam terbang, prestasi akan lebih banyak lagi. Ya itu, terus ya alhamdulillah di bulan Agustus kita dikasih rezeki ikut DBL ya, walaupun rintangannya itu banyak ya, memang Sudah nyicipi. Nah, gitu. Jadi pengalamannya kan di situ ya. ya apalagi kita dapat pengalaman berharga ya, walaupun kalah telak lawannya Kosayu oleh si Satu Yusuf Malang, yaitu SMA terbaik di Malang. Kemarin juara UM Juara 1 di Brawijaya.
Juara Dan satu juga di event juara- kota di mana? di Malang, Brawijaya Malang, di event Brawijaya Smart School, tepatnya di Malang. Kita juga juara 2 waktu di BLM tahun ini. Berat berarti ya berarti. Ya. Kita Baru pertama kali masuk di BL 16 besar langsung lawannya Kosayu, ketemu juara 2-nya di BL, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi nice try. kalau bahasa kita itu NT, Apa itu ente? nice try. Oh ente. Jadi nggak apa-apa dari situ. Oke. Dari situ yaitu terbentuklah juara 1 di kancah Diktab Ya. Kota Pasuruan. Kalau nggak ketemu kok saya mungkin nggak bisa menang kali ya. Mentalnya masih berkaitan tentang mental kan. Kemarin tuh ketemu sama Kosayu ya, itu sempat kalah kan, habis itu terus nggak bisa masuk DBL lagi. Ngatasi mental down itu gimana caranya Mas Yuda? Enggak sih, saya happy aja soalnya tujuan saya sudah terpenuhi ya. Oh, udah masuk DBL. Iya benar. Karena juga kita tujuan masuk di babak playoff itu sudah, suka, berarti dari disekti gitu ya. Oke lah. Gimana Mas Yuda? Kalau saya waktu itu nggak kena mental sih, karena tujuan saya udah masuk DBL dan juga alhamdulillah udah masuk babak playoff, di mana itu emang tujuan kita dari awal minimal Terpenuhi ya, playoff sudah dulu lah. merasakan. Ya, setidaknya baru ikut ternyata playoff, apalagi nantinya udah berkembang lagi, woi. Bentar, pengen tahu effortnya sebentar sebelum beranjak ke Mas Rian. Kan masuk lapangan sekolah, udah ngerasakan lapangan sekolah modelnya seperti itu. Dengan lomba-lomba, merasakan lapangan-lapangan yang lainnya juga sama. Beda nggak ngerasakan lapangan di BL? Jelas sekali beda. Mewah. Yang pertama kali di Beranya Mas Yuda nggak, Pak? Kalau waktu awal tanding, waktu lawan MAN Pertama satu- kali ya? Oh, pertama Man kali merasakan. MAN 1 Pasuruan itu Malang. MAN 1, iya MAN Malang. Maaf saya MAN 1 Kota Malang, saya tipu. Waktu awal Dimaafkan. tanding lawan MAN 1 Kota Malang itu saya nervous, gugup, demam panggung. Itu kayak Wah, belum lagi lihat ultrasnya yang wow. ya betul sekali. Kita emang saya lihat, aduh, gini ya rasanya Ada di lapangan. auranya DBL Oh, itu aura. kayak saya baru sakan waktu dulu kelas 10, kelas 11 cuma bisa lihat teman-teman saya SMA 2, SMA 1 ikut DBL. Ternyata saya juga bisa. Oh iya, berarti membuktikan jangan berjuang dulu baru hasil yang akan Kalau kata membuktikan. pepatah Berakit-rakit tuh. iya, Oh, diingat itu sama coach ya, berakit-rakit ke hulu. karena ketika sakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian. kita itu terkoneksi. Terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau Mas Rian menghadapi kekalahan, ya gimana? Gimana ya? Ya dihadapi dengan happy aja Bu, soalnya banyak yang support, teman-teman juga nge-support Bu. Banyak. Ya meskipun nangis lah, banyak yang support Bu. Ya sempat nangis Bu. Soalnya kan Oke. gimana ya Bu, ya, terakhir di BL Bu. Oh iya, kelas 3 terakhir di Gak bisa ikut BL. lagi kan Bu. Iya. Ya agak sedih sedikit lah Bu. Terus banyak dari tim-tim yang support, jadi ya bisa lah happy lagi. Oh, dikasih es. Anak kecil ya, nangis dikasih es krim. Oke. Kalau Mas Maki, Ya kalau DBL sih ya sakit ya. kalau dari di BL tuh sakit. Sesakit putus cinta kan ya sakit? Aduh itu beda lagi. Ya beda lagi. Oke. Sempet itu ya sama kayak Rian nangis sedikit. Sedikit. Iya, misalnya Gitu. ember penuh kayaknya. Oh, bener-bener. Juga ya disupport pelatih, teman-teman di Instagram, WA. Kesehatan mental gimana itu waktu itu? Aduh, terguncang dikit. Terguncang dikit. Ya gitu lah. Oke, terus ini kan banyak tuh kesibukan
latihan nih Mas ya, otomatis ya. Latihan, terus kemudian setelah latihan pulang. Kalau pulang jam berapa biasanya kalau latihan? Habis maghrib jam 6. Mulai start jam berapa? Kalau Senin itu jam 4, jam 4 sampai jam 6. Terus kalau Rabu jam 4 sampai jam 6. Kalau Oke. Sabtu pagi jam 8 sampai jam 12. Lumayan padat. Ini anak-anak apa punya kesibukan lain di luar basket ini? Kalau saya begini, misal saya mengutamakan satu kesehatan, yang kedua kalau berkaitan kerja sekolah ya nggak apa-apa. Oke. Karena kan itu sebuah kewajiban sekolah. Bagi waktunya gimana itu? Nah itu nggak tahu nih para player-player. Ayo gimana para player? Gimana tuh Mas Waki? Selaku apa tadi posisinya tadi di basket? Kapten. Kapten. Gimana tuh? Bagi waktunya gimana Mas? Bagi waktunya ya kalau dari kelas 10 sampai kelas 12 itu beda-beda. Kelas 10 itu kan masih ikut klub. Jadi kan latihannya jam 6:30. Nah, itu malamnya jam 6:30 itu berangkat lagi latihan di klub sampai jam 10 malam. Itu Sampai jam 10 dilakuin malam. selama 1 tahun. Itu ngerjakan tugas sekolah gimana Mas? Misalkan tugas sekolahnya itu kalau kan latihannya itu enggak tiap hari. Jadi ada waktu kosong dibuat kerjaan. Kadang juga berangkat pagi sedikit kerjaan di sekolah. Oh begitu. Understand dulu ya. Oke. Untuk kelas 11 sama kelas 12-nya ini sudah agak renggang. Jadi nggak begitu sibuk. Terus bagi waktunya juga gampang. Soalnya udah nggak ikut klub lagi. Nggak ikut klub. Apa ikut organisasi lain atau ekskul lain di sekolah? Ikut organisasi MPK. Oh ikut MPK. Oh ada MPK, ada basket. Apalagi tuh? kelas. Oh ketua Oh, iya, kelas juga. Oh itu gimana apa itu? Mas Hakim baginya itu? Apa nggak bingung itu ya? Enggak sih waktu itu soalnya MPK sama MPK-nya juga nggak begitu sibuk sih. Kalau sibuk cuman kalau ada acara di sekolah aja. Terus kalau ketua kelas kan ada wakilnya. Oh iya. Wakilnya juga bekerja Wakilnya ya. juga. Terus untuk kelas 12-nya sih nggak ada masalah sih. Soalnya tugasnya selesai di sekolah semua. Oke. Kalau untuk Mas Rian gimana nih? Ya sama kayak Faki, kelas 10 pernah ikut klub juga ya. Jadi malamnya itu langsung pergi lagi basket lagi. Habis sore Oh malamnya kan langsung latihan ke klub. nggak capek? Ya capek sih Bu, capek. Terus kelas 11 udah gak ikut lagi, bareng keluarnya bareng sama Faki. Gak ikut lagi ya, pinter-pinter bagi waktu lah. Pinter-pinter bagi waktu. Mas Wildan gimana? Nah, kalau saya beda dari dua teman saya. Nah, berbeda. Karena saya waktu kelas 10 sama 11 itu pembagian waktunya kalau menurut aku berat karena aku sehabis pulang latihan basket, saya sambil kerja jaga stand di gor. Tempatnya Oh, kerja? Ya, kerja. Tempatnya jualan roti bakar. Kalau Anda tahu, Oh, boleh silakan promosi sekarang di sini ya, Mas. saya jualan di depan biji perdana roti bakar Lumer. Oh, ayo beli ya. Nanti dapat promo-promo khusus. Harga start mulai dari 10.000 sampai 25.000 teman-teman. Dibeli ya. Oh, emang begitu. Ya, tapi itu susah menurut aku karena bukan hanya basket, tapi belajar sama cari uang itu saya Berat itu ya. berat karena nggak tahu emang mungkin jadi tantangan buat diri saya bisa apa enggak, tapi ternyata bisa sampai sekarang. Sampai kelas 3 bisa Ya. berarti ya. Namun di kelas 12 pembagian kerja saya kurangi di mana saya cuma ngambil 3 hari yaitu cuma Sabtu Minggu, Senin sampai Kamis saya libur tidak jaga jualan karena emang kelas 12 mungkin waktunya saya agak fokus ya. pada mungkin belajar untuk depannya untuk nilai rapot dan lain sebagainya karena saya juga nggak mungkin untuk jualan itu terus karena ada tujuan lain yang ingin saya capai. Oke. Jadi pembagian waktu kalau aku sulit waktu itu tapi ternyata bisa. Oke. Support keluarga gimana tuh Mas Wildan? Terhadap karir, apalagi kan kemarin udah sempat menang. Nah, itu ya gimana Mas Wildan? Kalau boleh jujur, support keluarga dari diri saya 0, tapi saya tetap bodo amat lah
karena ini emang passion saya, hobi saya, dan saya gak minta 0%, tidak minta 1% pun ketika uang atau lain sebagainya, karena saya menggunakan uang kerja saya sendiri untuk mengikuti event-event ini, untuk iuran dan lain Oke. sebagainya. Mandiri banget. Oke. Makasih. Semoga impiannya tercapai ya. Amin. Kalau Mas Rian gimana support keluarga terhadap basket? Ya support keluarga sih 100% lah Bu. 100%. Ya, soalnya gimana ya Bu ya? Gak apa ya? Minta sepatu. Gak ya gimana sih? Jelasin nih. Mbak pernah atlet, Gimana Mas? mbaknya pernah atlet, Ah? terus ya mungkin support ke adiknya juga. Atlet basket juga? Bukan basket pernah sama renang. Oh, satu keluarga. Passionnya memang ke olahraga. Ya, suka olahraga. Oh, suka Ayah juga olahraga. suka olahraga. Oh. Jadi ya Ayah support juga lah. atlet juga? Bukan sih Bu, cuman suka hobi volley kalau Oh, ayah. volley. Oke. Jadi ya Kalau- support lah. Mas Aki gimana? Supportnya? Untuk support orang tua sih ya full ya, semua support. Mulai dari semuanya sih, sepatu juga, terus buat iuran lomba-lomba biasanya dikasih sama orang tua. Mulai dulu pernah waktu SMP itu kan ditantang waktu ujian kelas Gimana tuh? kelas 7, kelas 1 SMP itu ditantang ujian semester akhir kan. Nah itu ditantang, kamu kan apa bilang, kamu juara, kamu ranking 1, Kalau kamu ranking 1, tak kasih uang, dikasih kamu uang. beli sepatu. Wah, beli sepatu. Iya. Berarti ya, coach ya, sepatunya tuh suwoknya di situ ya, coach ya. Iya, sepatu apa harus ada syarat sepatu yang supaya kita bermain dengan bagus atau gimana itu, coach? Ya memang tergantung orangnya, cocok-cocokan. Oh, sepatu membawa hoki. Karena gini, ada dua momen. Sepatu bikin ada yang sial, ada yang bagus. Sial, maksudnya Ya. bagaimana itu? Ketika lawan Veteran Malang di DBL, Minum dulu. nah ini perlu diketahui ya untuk semuanya ya. Lawan Veteran sudah saya bilangi bawa dua sepatu, Mas Fakih. Yang dibawa cuma sepatu baru ya akhirnya kan jatuh kakinya, yang luka itu Iya? ya itu beli sepatu hijau. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, fall out ketika di game quarter 3. Itu gara-gara sepatu baru. Iya. Alasannya licin. Itu yang Ih, gemes. karena gini. Pada saat momen itu penentuan lolos apa enggaknya. Oh. oke. Karena ketika di match terakhir kita cuma penentuan juara grup atau runner up group. Padahal baru ya? Kok bisa seperti itu? Nggak tahu. Makanya itu cocok-cocokan. Nah dari situ, mengapa saya bilang ada dua momen? Ada yang hoki, ada yang bosok. Gosok, Pak. Itu bosok mana itu Bu? Maksudnya itu gimana Mas Wildan? Ini gimana maksudnya? Bosok itu buah itu loh. Buah yang kematangan itu bosok itu. Gitu. Nggak ada hubungannya sama sepatu. Ya itu ketika dibutuhkan quarter 3, awal quarter sudah fall 5, fall out. Itu bikin anak-anak jatuh mental tuh. Gila. Bukan quarter 3. Hilaf katanya. Oh, quarter 3 pertengahan itu fall 3. Kakek bilang saya hilaf, Mas. Iya, quarter 3 pertengahan itu fall 4, quarter 4 awal fall 5, fall out. Oke. Nah, itu yang busuknya. Yang hokinya ketika dikacapin. Oh, Ya. sepatunya sama lagi ya? Sama lagi hijau. Oh, yang dipakai itu Ya, juga. cuman Oh. hokinya ketika poinnya 11 ya, 11 12 ada mas-mas berkeribu, mas separuh gundul. Itu 3 poin. Oh. Ya, pakai sepatunya warna hijau. Nah, itu mas MVP. Oke. Itu hokinya.
Lalu kemudian ini kan saya penasaran banget ya. Satu tim anggota tadi berapa? 12. 12 anggota. Pernah nggak mereka berantem, Mas? Oh, pernah. Kalau itu jangan ditanya. Berantem terus sampai itu ada konflik, gesekan-gesekan antara satu personal dengan personal yang lain. Pernah sampai live group. Live group. Sampai keluar. Group. Oh, gimana cara ngatasinya sebagai coach ketika anggotanya ada yang berantem? Apalagi kan mereka satu seumuran, egonya masih Ya, kalau saya aura muda banget. kalau saya dulu Bu ya. Kalau saya dulu ini mut-mutan. Kalau dulu saya sebelum ada Mas Aus itu mut-mutan. Sekarang Mungkin, oke. ya kayak kalau sudah nggak mood ya wis mau gimana lagi. Tak tinggal beneran. Kalau Ada ancaman seperti itu kan? Itu ancaman atau bagaimana? ancaman sih. Ancaman. Aku ya, cuman kan ada yang salah tafsir biasanya. Oke. Nah, cuman terus ada Mas Aus itu dampingi Lebih ya, better alhamdulillah berarti ya. lebih better lagi lah. Karena kalau dikatakan umur boleh besar tapi sifat mesti kanak-kanakan. Bisa. Umur lebih Wah. besar, gimana caranya tadi? Umur Umur lebih dewasa maksudnya. umur Tapi lebih sifatnya dewasa, lebih kanak-kanakan. sifat lebih kekanak-kanakan. Ya itu enggak baik, Itu Ren. tidak baik. Ya. Jangan diulangi lagi. Ya, terus itu yang kalau saya dinginkan dulu emosinya dua orang ini ketika sudah Pada saat itu siapa yang berantem? Wildan, Mas Wildan. bersama yang namanya Reyhan. Oke. Itu- Yang live siapa nih? Ray. Oh, Ray. Nah, itu perkaranya Ngepel. nyapu. Gimana tuh gimana tuh? Bisa Ngepel. komentari. Ini kronologi gimana? Lagi kronologi gimana itu? itu? Kondisi pulang sekolah, capek karena tugas dan sebagainya. Kemudian turunlah hujan di jam-jam 3 gitu. Hari Rabu, saya ingat hari Rabu. Saya bilang ke teman-teman gitu, Rek, ngepel lapangan kabeh ojo dengan bal off, istilahnya bola mati lah, ada yang pegang bola sama sekali, fokus untuk apa yang diinfokan, yaitu ngepel lapangan. Supaya tidak ada yang jatuh. Ya, waktu itu dua teman saya di depan ini belum datang. Heeh. Oh, udah ya. Ya ini yang bisa ternyata. Saya ke kamar mandi itu, saya ke kamar mandi. Ya, waktu itu saya udah bilang, Rek, ngepel kabeh. Bolanya deket, ternyata Siri malah main bola. Ya saya waktu itu memang kesurut emosi karena pikiran udah capek di mapel, dicapain lagi sama teman-teman di kelas 10 waktu itu ya. Saya emosi, si Rinya juga emosi, akhirnya sempat emosi ternyata dan mau baku hantam. Oh, itu sampai seperti itu, Coach. Iya. Dilerai sama Mas Rian, dua saya. Dan Reyhannya pulang. Ya. Oke. Itu ngerayunya gimana? Cara mengatasi konflik antara mereka? Bapak laki dengan laki nggak gampang. Nggak. Dikasih es krim katanya Mas Wagi. Kalau saya sih saya sama Aus itu biasanya bagi tugas. Bagi tugasnya itu yang satu berarti menasihati Oke. satu orang ini. Nanti ketika di lapangan lagi, Nanti ada pendekatan-pendekatan Ya. tertentu ya. ya karena kalau kita nuruti egonya masing-masing nggak akan jalan. Karena tapi yang namanya tim kalau nggak ada bertengkar ya nggak enak. Karena kan dari bertengkar kita bisa tahu sifatnya teman-teman itu sendiri itu gimana dan Oke. bisa menciptakan sebuah chemistry. Dari sebuah konflik dapat sebuah chemistry, Iya. semakin kedekatannya bertambah. Berarti satu kehilangan akan merasakan Iya. kehilangan juga, satu sakit akan merasakan Sakit. sakit. Lagi senang semuanya. Oke. Itu materi sosiologi ya guys ya. Oh iya, itu materi sosiologi Iya. banget itu. Oke. Terima kasih ya. Iya. Oke. Terus kemudian ini tadi kan beberapa kejuaraan tadi sudah lumayan banyak ya. Ini nextnya apa mau ikut kejuaraan lagi atau apa gimana tuh? Planning ke depan. Mau dibawa kemana ini basketnya? Ya, Sebelum ceritanya? ke next, ini yang saya takutkan dari setelah Kacap Din, memang kerasanya itu kemarin
yang pas di Sidoarjo anak-anak leha-leha karena aku juara. Banyak yang sudah mulai terlena. Terus sudah terlena. Yang kedua kan di Kacabdin kemarin itu ada info kan yang lolos ikut yang itu apa SMA Award. Nah karena perihal itu kan jadi anak-anak kan nggak jadi ikut, akhirnya anak-anak malas untuk latihan lagi. Terus Sempet down berarti ya? Sempet down. Oke. Karena kelihatan dari wajah-wajah Bukan down Bu, tapi sakit hati. Oh, sakit hati. Ya. PHP-in. Seperti itu ya. ya Sakit hati, sudah berjuang keras, yang dapat yang lain. sakit banget set. Saya jadi sad. Iya, sad. Terus gimana wake up-nya gimana tuh Mas Yudan? Gak bisa berkata-kata. Nggak bisa berganda-ganda. Ya, Gimana itu. anak-anak setelah dari itu kan down tuh, nge-up-nya gimana tuh coach? Ngapnya kami dari para coach Wes. Dari saya sendiri sama Mas Aus itu cuma menekankan kasarnya Jawa tangi ya percuma eventmu enggak deh sama workshop eventmu itu banyak ngapain kalau kita memang tidak pasti ya bisa dipaksakan karena kan rezeki sudah ada yang ngatur jadi kita perlu maju ke depan memang kalau ada kesempatan rezeki kita ambil. Nah untuk nextnya ini Planning ke depan. kita coba turnamen di Sticky Basketball League di Malang. Sticky Basketball. Sticky Basketball League yang ada di Malang, Jalan Tidar, kampus Sticky. Kapan itu akan ada eventnya itu? 27 Januari. 27 Januari. Oke. Ya, ini Semoga makanya ya membawa kemenangan ya. ya Oke. makanya nih persiapannya dari sekarang karena Disiksa katanya. Oh, ya, disiksa lagi. Ya, ya, di fisik lagi. jelas Ya. tuh. Oke. Karena- Persiapan ya Mas ya berarti ya. Persiapan. Karena kemarin libur UAS dua mingguan lah. Terus libur karena ada informasi tidak boleh ada ekskul itu seminggu berarti total 3 mingguan. Alhamdulillah kita dapat izin lagi untuk latihan ya itu kita maksimalkan lagi untuk mengejar ketertinggalan karena ini yang saya takutkan kalau liburan badannya mekar semua. Iya, betul. Apalagi olahraga Ya. udah ngerasakan enak, kerja keras lagi. Oh, sudah suspek Ada katanya. fotonya, ini dulu kecil. Yang siapa ini? Mas Ria. Oh, Mas Ria. Habis liburan, Masya Kenapa? Allah. Apa harus ditimbang dulu? Ada berat ideal kah atau masuk Mas basket itu? Enggak sih, enggak ada. Cuman kalau untuk pemain playmaker memang tak suruh target harus ngurangi, mau enggak mau. Kalau pemainnya dikurangi, pelatihnya bagaimana? Apa juga harus dikurangi? harus. Biar seimbang ya. Seimbang. Biar katanya tidak tersiksa. Dia harus merasakan tersiksa juga. Be better. Oke, Mas, boleh minta nggak untuk kesan-kesan untuk anak muda nih? Supaya mereka hidupnya SMA itu nggak lempeng-lempeng gitu aja, supaya mereka ada gregetnya, itu gimana? Apa ya? Kalau kesannya nikmati masa mudamu sebelum ke masa tuamu. Nikmati masa mudamu sebelum Ya. masa tuamu. Karena masa muda tidak bisa diulang kembali. apalagi Masa muda tidak SMA. bisa diulang kembali. Untuk motivasinya walaupun jatuh sakit ataupun jatuh berkali-kali tapi tetap kamu harus bangkit, jangan terlena sama kehancuranmu itu sendiri. Waduh, dalam banget. Jangan lihat ke masa lalu karena Itu masa kalau lalu- orang lain Iya. pemuda. Kalau untuk tim saya sendiri ojo ngaleman. Ojo ngaleman, Rek. Halo. No ngalem, setelah latihan baru boleh ngalem. Ah, gitu ya berarti ya. Betul. Oke. Saya ingin tahu nih satu persatu personal sebelum acara kita ditutup. Kenapa? Oke, dan dulu. Sebelum acaranya ditutup, nah ini saya ingin tahu dari awal. Personal ini gimana cara membagi kiat suksesnya supaya
ke depan itu kita merasakan suatu kehidupannya lebih baik, apalagi kan banyak kesibukan, terus kemudian perlombaan, emosi mengalami kekalahan, terus kemudian mengalami juara, itu gimana Mas Wildan? Kasih mungkin ada tips and trick, ngasih tahu ke teman-teman mungkin supaya ada termotivasi hidupnya. Gimana? Ya kalau aku Gimana? mungkin kita sebagai manusia selalu melihat ke belakang, yaitu masa lalu kita. Saya tekankan lagi, tidak perlu untuk kembali ke masa lalu. Tidak perlu kembali ke masa lalu. Gimana Mas? Gamun tamas. Kamu apa itu? Gagal move on. Sama Mojokerto. Ada nggak ngerti apa ini Mojokerto? Tidak perlu kembali ke masa lalu karena masa lalu tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu kembali ke masa lalu. Jadikan masa lalumu untuk berkembang menjadi baik ke depannya. Oke. Seperti tim basket SMA Negeri 3, kita berjuang, kita lihat masa lalu kita yang sangat keras, berjuang demi memberikan nama baik sekolah kita. Tapi kita ternyata dalam waktu dalam periode tertentu ternyata kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Jadi masa lalu itu cukup dikenang saja, tidak perlu diulangi. Cukup dikenang saja, tidak perlu diulangi. Oke, gimana Mas Rian? Pakai dulu aja. Pakai dulu, oke. Bagi kamu Ya ini sebagai kapten tim kayaknya sangat mendalam karena habis putus. Kamu nih gitu ya kamu. Agak deketin ya? Iya kamu. Suaranya keras. Jadi untuk tipsnya itu Tips and tricks suksesnya. kalau aku sih nanemin ke diri sendiri kayak begini. Jadi hiduplah seperti kau akan mati besok. Gimana? Bisa diulangi? Hiduplah seperti kau akan mati esok. Seperti kamu akan mati besok. Ya, jadi hidup itu terus berjalan. Nah, di setiap harinya itu pasti ada suatu rintangan ya. Oke. Itu teruslah berusaha seperti kau akan mati esok. Jadi kalau dipanggil Maha Kuasa sudah siap. Dalam ya Mas ya ternyata ya. Iya. Cocok jadi Pak Ustadz ya. Besok pagi. Kalau Mas Rian gimana? Apa ya? PUBG. Salah. Hidup seperti layar. Apa buat? Apa ya tips and triknya? Hidup seperti Roni. Mungkin bisa jadi tauladan bagi para fans, kan katanya fansnya banyak. Waduh, kata fans bu. Mas Waki banyak bu. Semua guys ngefans sama Fakin. Nggak semua satu sekolah, weh, kalau begitu. Apa nggak ada bu? Motivasinya, trik-trik sedikit kata suksesnya apa? Oh, jangan lupa papinya dari pacar ya. Kalau udah tahu papi itu apa ya? Papi itu pose picture. Jadi dikasih foto sama pacarnya, putusin ya. Oh. Gua apa ya? Sebelum tanding kencan dulu. Sebelum tadi kencan dulu. Lah, kok ngono rek? Masuk itu. Sama merek. Oke, ada ngono iki. Jangan lagi. Gak ada gua apa ya? Motivasi. Jadi tapi belum. Apa? Ketika mager, champion Kelas banget. Kita akan angkel rek. Ayo dapat pertanyaan. Apa ya? Apa ya? Ya itu kata-kata benarnya apa ya? Untuk penutupnya, teman-teman terima kasih mau datang nih. Ya. Repotin semuanya, terima kasih udah sharing. Terima kasih ngasih pengalaman, ngasih ilmu yang baru untuk kita semua ya. Terima kasih sudah mampir di Oma Eti. Untuk next kalau saya undang lagi ke sini, boleh ya? Boleh. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara ini dengan semangat yang terus membangun supaya kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.